Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman level 9 selalu dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, untuk pekan kali ini di mata pelajaran IPS, kita akan belajar mengenai upaya menghadapi globalisasi untuk memperkukuh kehidupan bangsa. Nah, sebenarnya teman-teman, kita sudah pernah membahas mengenai materi ini khususnya di pekan sebelum PTS kemarin. Nah, tapi di pekan kali itu Ustazah hanya menyebutkan saja, belum dijelaskan. Maka pada pekan kali ini adalah penjelasannya. Diharapkan untuk teman-teman menyimak video dari awal hingga akhir. Teman-teman bisa lihat di buku paket IPS halaman 87. Nah, teman-teman, kita semua kan tahu ya bahwa globalisasi ini merupakan perubahan yang dirasakan oleh seluruh dunia. Nah, globalisasi ini juga mendatangkan berbagai dampak. Pastinya ada dampak positif maupun dampak negatifnya. Nah, kira-kira upaya apa saja sih yang bisa kita lakukan agar kita tidak terseret atau kita tidak ikut ke dalam dampak negatif dari globalisasi? Di sini ada beberapa cara ya teman-teman, ada beberapa upaya. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM-nya. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, masyarakat Indonesia dituntut mampu bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lain. Nah, mengapa demikian? Karena jika sumber daya manusia suatu negara rendah, maka masyarakatnya akan cenderung konsumtif. Dan ini berdampak bagi kesejahteraan suatu negara. Dalam hal ini adalah Indonesia. Jika masyarakat tidak mampu bersaing dengan sumber daya manusia atau masyarakat di negara lain, maka masyarakat di dalam negeri hanya sekedar menerima pengaruh budaya luar, teknologi, dan hasil produksi negara lain, dan tidak mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri. Sumber daya alam dan sumber daya manusia ini saling berkaitan ya teman-teman. Nah, manusia ini merupakan aset terbesar di suatu negara. Tanpa adanya sumber daya manusia yang baik, maka negara pun tidak akan berkembang dengan baik. Nasib suatu bangsa sangat bergantung pada sumber daya manusia yang dimilikinya. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan globalisasi perlu adanya upaya peningkatan dari SDM-nya. Dengan cara salah satunya adalah membangun akses dan pemerataan pendidikan di berbagai wilayah. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu berpegang teguh pada norma-norma sosial. Norma itu sendiri artinya adalah aturan ya teman-teman, peraturan. Nah, teman-teman seharusnya sudah pernah belajar di kelas 7 di mata pelajaran PKN. Norma ini merupakan aturan. Datangnya dari mana? Datangnya dari nilai atau sesuatu yang dianggap baik dan dianggap penting oleh masyarakat. Tujuan diadakannya norma itu sendiri adalah untuk mengarahkan, mengatur, dan membatasi agar sesuai dengan tujuan hidup bersama. Nah, jenis-jenis norma itu sendiri ada berapa ya teman-teman? Di antaranya adalah yang pertama norma agama. Norma agama ini datangnya adalah dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan ini datangnya dari pergaulan. Kemudian selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini datangnya adalah dari hati nurani. Dan ada norma hukum yang pasti datangnya dari pemerintah. Dan yang terakhir adalah adat istiadat yang pasti dari nenek moyang, leluhur, dan sebagainya. Selanjutnya adalah mewujudkan globalisasi. Nah, mungkin teman-teman masih asing ya dengan kata-kata globalisasi. Selama ini kan mendengarnya hanya globalisasi. Globalisasi ini merupakan gabungan kata dari globalisasi dan lokasi.
maka digabungkan menjadi glokalisasi, yang maknanya adalah adaptasi suatu hal, bisa produk ataupun jasa, terhadap wilayah atau kebudayaan di mana tempat mereka menjual produk tersebut. Atau bahasa sederhananya adalah ketika ada suatu produk global atau dari luar negeri masuk ke dalam negeri, kemudian diubah dalam bentuk lain agar memenuhi kebutuhan konsumen lokal di mana produk itu dijual. Misalnya KFC ya teman-teman, KFC ini kan berasal dari luar negeri. Nah, ketika dibuat cabangnya di Indonesia, maka dari segi citra rasa ataupun menunya pasti akan diubah karena mengikuti konsumen atau mengikuti dari kebutuhan pembelinya. Kemudian selanjutnya ada menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa. Kebudayaan luar masuk ke dalam negeri tanpa adanya filter ya teman-teman. Nah, di sini masyarakat yang tidak mengikuti perubahan akan takut dicap sebagai orang yang ketinggalan zaman, betul ya? Nah, ini menunjukkan masyarakat cenderung berkiblat pada satu warna kebudayaan, dimana ketika mengikuti budaya luar kita anggaplah barat ya teman-teman, dimana ketika mengikuti gaya atau mengikuti perubahan dari barat, maka cenderung akan meninggalkan kebudayaan aslinya. Tapi ini bukan berarti masyarakat Indonesia ini tidak boleh mengikuti budaya luar. Namun perlu ditegaskan bahwa masyarakat juga harus sadar bahwa sumber daya manusia yang berkualitas saja itu tidak cukup. Namun masyarakat harus berpegang teguh pada identitas bangsa Indonesia. Kemudian yang kelima adalah gerakan kembali ke alam. Gerakan kembali ke alam dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan akibat pemanasan global. Dengan upaya-upayanya yaitu yang pertama adalah 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Apa itu? Yang pertama adalah reduce, yaitu meminimalisasi. Kemudian reuse yang berarti menggunakan kembali. Kemudian recycle yaitu mendaur ulang, dan yang terakhir adalah replace yaitu mengganti. Maksudnya adalah sampah yang ada di lingkungan sekitar dapat diminimalisasi, digunakan kembali, didaur ulang, dan yang terakhir adalah diganti dengan barang-barang yang ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah melakukan penanaman pohon. Penanaman pohon merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pemanasan global, yaitu melalui penyerapan karbon dioksida atau CO2. Salah satu pohon yang dapat menyerap karbon dioksida cukup besar adalah pohon trembesi. Penanaman jumlah pohon tersebut secara luas dapat menurunkan konsentrasi karbon dioksida secara efektif dalam waktu yang lebih singkat. Dan yang terakhir adalah memproduksi bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Salah satu bahan bakar alternatif ramah lingkungan yang dapat diperoleh melalui penyulingan adalah getah pohon nipah. Namun ini harus diproses terlebih dahulu. Baik teman-teman, itu adalah materi mengenai upaya yang bisa kita lakukan agar kita tidak dapat terpengaruh dari dampak negatif globalisasi. Terima kasih teman-teman, semoga dapat menambah wawasan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.